Saya kira tidak ada penjelasan lain di luar apa yang terjadi saat ini, problem mengenai pandemi ini. Kalau kita lihat data yang baru dikeluarkan BPS pada pekan lalu, itu dengan jelas pada kuartal ketiga, data year on year, ekspor itu turun sekitar 10,8% dan impornya itu lebih tajam lagi penurunannya 21,8%, jadi hampir 2 kali lipat dibandingkan ekspor penurunannya. Nah, celakanya penurunan impor yang besar ini di satu sisi memang menjadi berita bagus karena berarti potensi untuk mencetak surplus neraca perdagangan akan lebih mudah direalisasikan. Tetapi di sisi lain kita tahu bahwa sebagian besar impor yang dilakukan Indonesia itu untuk kepentingan pengolahan komoditas olahan selanjutnya yang itu bisa dijual di dalam negeri atau untuk kepentingan ekspor. Nah, ini saya kira yang perlu diteliti lebih detail lagi, jangan sampai nanti khususnya ya sampai awal tahun 2021 impor bahan baku untuk kepentingan produksi olahan tadi itu terus mengalami penurunan karena berarti kapasitas produksi untuk dalam negeri itu juga akan mengalami Meskipun penurunan. trennya Anda katakan ini dalam triwulan terakhir ini ada kemungkinan untuk meningkat begitu. Lalu bagaimana dengan manufaktur? Karena kalau melihat data proyeksi yang baru saja dirilis ini juga semakin menurun begitu. Apakah masih ada optimisme untuk masih berusaha lebih keras lagi di sisa tahun 2020 ini? Beberapa sektor manufaktur sampai sekarang memang menunjukkan adanya sentimen yang mulai positif, misalnya industri makanan minuman itu salah satu yang bisa kita lihat, industri rokok dan beberapa yang lain itu sudah menunjukkan tren yang positif. Tetapi kita menyaksikan beberapa subsektor industri yang lain sampai sekarang ini mengalami tekanan yang besar. Dan itu sangat bisa dimengerti karena warga negara dalam posisi sekarang ini kelas menengah sekalipun itu menahan untuk melakukan belanja kecuali untuk kebutuhan primer ya, untuk makanan, untuk pendidikan, kesehatan dan yang lain. Sedangkan untuk kebutuhan sekunder apalagi tersier seperti produk-produk industri olahan, kemudian sektor jasa untuk rekreasi pariwisata itu mereka cenderung untuk menahan sampai nanti situasi dianggap lebih bagus. Jadi saya kira yang paling memungkinkan dilakukan oleh pemerintah dalam situasi saat ini adalah mencoba untuk mengidentifikasi agar stimulus fiskal di sektor industri itu betul-betul dengan target yang sangat spesifik dan tentunya untuk masing-masing subsektor itu berbeda-beda. Misalnya untuk subsektor tekstil itu berbeda dengan baja, baja berbeda dengan semen dan seterusnya. Nah, kebijakan-kebijakan yang spesifik semacam itu akan bisa membantu dalam jangka pendek ini.